podcast Karpet Biru, kreatif, berprestasi, beriman, dan berilmu. Semansa hebat. Wah, pasti udah nggak asing lagi ya dengan muka kita ini. Kalau warga Semansa sih pasti nggak asing ya. Tapi Ya, kalau nggak orang asing. di luar itu mungkin yang menonton video kita mungkin yang baru-baru nonton ini pasti tidak asing, pasti ya sangat asing asing. ya, yang cantik. Dan badai. Oke, jadi kami perkenalan diri terlebih dahulu ya guys ya. Jadi Kak Len, Kalau saya namanya Natalia Kalensang, biasa dipanggil Alen. Kalau Kak ini? kalau saya Angie, biasanya guru-guru manggil saya Angel, Angelita, Tania. Tapi sebenarnya saya itu Angie, bukan Angel, Angelita, dan Tania. Iya, biasa guru-guru tuh sering manggil pakai nama depan tapi pakai nama panjang gitu kan. Kayak Natalia, kayak enggak banget. Enggak banget. Jadi pakai nama panggilan aja ya, Alen dan Angie. Ya biar lebih akrab lah kita nih. Kalau ketemu di jalan boleh sapa. Iya, untuk anak Semansa kalau udah ketemu kita di jalan jangan lupa panggil kita ya. Kita juga ramah pastinya. Sangat-sangat ramah. Wah, kita nih ada bintang tamu nih. Dari kelas kami tercinta. Agros tercinta. 12 IPA 1 anak buah Bu Iwi. Dia atlet anggar guys, dia ikut Porprov tahun 2022. Oh iya, menang lagi. Juara 3. Dapat medali Perunggu. guys. Jadi ini Kagum dia. banget. Ini dia. Siapa Kak namanya? Boleh kenalan dulu. Ya, nama saya Lila Urasiana. Saya kelas 12 IPA 1. Agros. Oh, lebih tinggi, semakin tinggi. Iya. Bu Wi kalau itu pasti bangga. Sangat-sangat bangga nggak sih? Anaknya berprestasi. Oh iya, banyak lagi kalau atletis kita. Pertama Kak Lira ini. Ya, jadi Kak Lira kami mau berbincang-bincang seputar anggar nih dengan Kak Lira. Karena Kak Lira suhu. Suhu anggar. Suhu anggar. Lagi terkenal lagi nih untuk di Semansa. Terkenal banget lah, lumayan. Iya. Sangat-sangat dengan tingkah-tingkahnya yang sangat kreatif, aktif, dan luar biasa di luar nalar. ya, Lincah. guys. Lincah, gayanya cantik pula. Dan teman-teman, fun fact, kalau misalnya Lira itu nggak masuk di kelas, pasti kelas tuh sangat amat sepi, ada yang kurang, pasti ada yang kurang. Bahkan guru-guru bahkan nyari dia sampai kadang-kadang Lira mana gitu kan, Lira ngapain? Pertama biasanya Pak Fajar sih. Kalau Lira sakit tuh, hah? Gitu. Lira sakit, seorang Lira sakit gitu kan. Udah ya, sekian. Jadi Kak, kami ini mau bertanya ya seputar anggar. Harus bisa ya jawab ya. Iya, udah biasa aja. Oke, dari awal lah. Dari kapan sih Kak Lira itu main anggar, terus kenal anggar tuh dari mana? Kalau mulai main atau kayak tahu itu dari kelas 3 SD. Wah, di kelas 3. Bahkan fun fact-nya nih, kami nih belum pernah tahu ada namanya tuh permainan anggar gitu. Olahraga anggar tuh nggak pernah tahu. Nggak tahu kami. Kalau aku sih, kalau Kakak kapan taunya? Pas Kak Lira ini menang Porprov, aku baru tahu ada, olahraga anggar. Apa ya anggar? Gitu. Apa itu anggar? Kalau saya sih beruntungnya tuh pas SMP karena Lira kan kawan dari SMP. Satu aja. Terus tahu anggar dari mana Kak? Tahu anggar tuh pelatihnya di teman mama saya. Jadi ayolah ikut anggar kata mamaku. Main gitu ya. Berarti disupport dari Dari nanya anggar tuh gimana gitu. Anggar tuh apa mak gitu, ada nggak? Ada sih kayak apa anggar gitu kan. Terus kayak mamaku ikut aja, kan mama yang ngelatih ya. Terus kayak oh udahlah kan kelas 3 SD mama tahu apa ikut ya. Nggak ikut main kan. Tapi itu pas dari kelas 3 tuh nggak fokus gitu loh, masih macam latihan ndak. Fokusnya itu pas SMP. Pas SMP. Jadi Kak Lira ini tahu anggar tuh pas dari mamanya Kak Lira. Iya, kelas 3 SD. Oh, berarti pas dulu tuh dia belum aktif-aktifnya. Belum aktif, cuman tahu aja sambil main sedikit-sedikit Kayak lah. coba-coba gitu. Iya, kan? coba-coba. Tapi sampai sekarang dia keterusan. Ya, keterusan. Soalnya asik juga. Aku suka nusuk orang. Iya, hobi kayak nyakitin orang. Iya gitu. Biasa, Emang kayak hobi gitu aja, guys guys. sebenarnya.
Jadi hobi Kak Lira ini sangat amat ekstrim ya. Tolong jangan berpikir negatif, tapi sebenarnya ada sisi baiknya juga sih. Iya, jangan salah gunakan aja ya. Jangan salah gunakan. Kan itu untuk seni bela diri juga termasuk kan? Iya. Jadi alasan Kak Lira ini untuk memilih anggar tuh kenapa sih mau bermain anggar tuh? Kenapa alasannya? Kayaknya apa sih, Keren. kalau di anggar nih latihannya tuh kayak konsisten, jadi bukan pas mau tanding baru latihan, enggak. Jadi kayak kami tuh latihannya teratur gitu, setiap hari ada kayak Selasa, Kamis sama Sabtu tuh udah pasti latihan. Jadi enggak pas udah mau tanding baru kami latihan, enggak. Jadi oke, wah ini olahraga ini nih apa sih namanya, konsisten latihannya. Jadi enggak yang tiba-tiba ada pertandingan baru mau latihan, enggak. Jadi kayak aduh ini kayaknya seru juga. Terus kayak Mengisi orang waktu luang juga nggak sih? mengisi waktu luang, terus kayak orang lain mana tahu kan, kayak tiba-tiba bawa medali pulang. Kira-kira teman-teman di Anggar tuh asik nggak? Karena kan sering latihan nih. Ada nggak teman-temannya tuh asik atau enggak sih? Asik banget sih, kayak bercanda aja tuh masuk sama saya. Kayak saya ini kan sefrekuensi. kalau bercanda agak bodoh-bodoh. Jadi mereka ini ikut bodoh-bodoh ikut sama saya. Membawakan Pasti yang lebih hebat tuh Kak Lira. pasti menjerumuskan teman-temannya ke Saya orangnya positif banget ya. oh, kami tahu kok, udah cukup tahu. jadi dari semua yang Kak Lira ceritakan, yang sangat-sangat memotivasi Kak Lira untuk ikut Anggar tuh siapa? Lebih ke orang tua sih, kayak kan pernah pasti kan kita ada titik jenuhnya dalam latihan, terus kayak malas latihan, terus kayak misalnya kita latihan nih nggak ada perkembangan, jadi kayak terus orang rumah nih kayak ayo lala latihan, masa gitu-gitu aja nggak ada perkembangan, nggak ada dapat juara. Terus kayak oh benar juga, mau buktikan ke mereka gitu, sama orang-orang sekitar pun kayak enggak gini-gini aja. Ini yang membuat saya kesal. Apalagi banyak orang yang nggak tahu anggar tuh apa. Nggak tahu tuh kayak apa gini-gini aja katanya kan. Terus kayak nanti kok aku perlu mau medali, nanti kok Tapi kan ada motivasi juga Tapi dari kan itu. kan ada drakor 25 Nah, yang Anggar itu. itu pasti penonton tahu. baru-baru ini Jadi gara-gara itu juga banyak orang yang tahu ada permainan anggar. Termasuk saya juga ya. Saya juga nonton itu. Drakor. enggak. Oh, udah. Kira Harus nonton. nonton ya Kak. Iya, Mata iya. jadi motivasi. Iya. Oh, jadi tuh. Jadi apa nih tantangan tersulit saat kakak ini ikut anggar tuh? Yang paling sulit banget. Nah inilah konsisten bagi waktu. Konsisten kayak gimana tuh? Setiap hari Selasa, kan Selasa kita pulangnya udah kayak 2:30 kan. Terus kayak capek mau latihan, terus kayak latihan enggak kayak gitu. Oh, sih, capek sih. Capek kan? Pengennya tuh langsung rebahan, tidur. Apalagi kalau ada tugas. Ada tugas. Aduh. Banyak. Tantangannya tadi kan ada konsisten Konsisten. sama waktu. Itulah bagi waktu. Kalau misalnya kadang tuh mikirnya juga kan, ih teman-teman lah jalan-jalan sore pengen juga gitu kan. Nah terus kayak nanti kan mau latihan nggak ada lah, nanti aja lah kan, ada Senin, ada Rabu gitu. Sama misalnya biasa kerja kelompok. Ini boleh ditanya nih sekilas, kalau misalnya untuk latihan anggar tuh kan, berapa sih biaya yang dikeluarkan gitu? Ada enggak? Atau enggak? Kalau latihan gratis. Oh, latihan gratis? Iya sih. Dari kelas 3 SD itu gratis kan? Gratis, nggak ada yang bayar. Anggar nih nggak ada, kalau latihan tuh gratis pokoknya. Jadi kalau atribut bajunya tuh yang berat-berat? Itu dari pemerintah. Oh, dari pemerintah. Tapi kadang kami pelatih kami beli sendiri. Tadi tolong kau dulu. Dia. Kalau pemerintah. Nah itu juga kadang dari pemerintah, ada juga yang dari pelatih. Kayak kami nih sisihkan duit berangkat kami ini buat itu belian. Oh, Kalau kalau ada ngumpul uang. Kali ya. kalau ada ngumpul uang habis tanding itu kumpul gitu enggak? Enggak. Oh, Kayak apa sih kata, kayak pelatih yang nanamkan gitu mbak. Terus jadi ada juga motivasi mau beli alat sendiri, soalnya
kan alat pedang tuh bisa patah lah, jadi kayak kadang tuh kalau udah patah mau latihan pakai apa kan. Nah, jadi beli lagi, terus pelatih yang belikan. Sakit gak sih kalau kena pedangnya tuh? Tergantung tusukannya tuh kayak benar tusukannya apa ini. Iya, nah, kotor kan. Enggak, maksudnya tidak ada tusukannya kan. Kayak kalau misalnya apa tuh ada tusukannya tuh kayak yang kena badan yang bagian agak ini sini. Pokoknya kan kalau saya kan satu tubuh nih, kalau ditusuk dapat poin, jadi kayak di mana-mana bisa lebam gitu. Ada lebamnya. Kadang kalau misalnya terlalu kuat tuh lecet. Itu kan kalau nggak salah mainnya itu pakai listrik ya. Itu dicolokan pakai listrik. Itu dari mana? Dicolokan dari listriknya? Dari ikan latihannya di mana tuh, Kak Lira? Di lapangan tenis. Nah, kebetulan lapangan tenis tuh kan luas ya. Jadi dapat aliran listrik dari mana? Kami pakai aki. Pakai Aki. so- Kami taruh di dekat apa tempat yang buat lampunya tuh. Di situ colokan itu. Jadi latihannya itu memang pakai lapangan yang nggak dipakai gitu, Nggak dipakai. Ya, kirain memang tersedia untuk Tapi enggak apa sih, kayaknya seru. seru sih sebenarnya, mengisi waktu luang juga kan. Outdoor tuh kayak lebih kena Ya, angin-angin. fresh. Cuman kalau hujan nggak bisa Awalnya tuh latihan. harus latihan. Kalau kalian enggak latihan di apa beneran? Hah? Kalau misalnya hujan kan, kita enggak latihan. Terus kerjanya apa kalau gitu? Itu memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk istirahat. Lari, Baik kalau pulang sekolah kan. Hujan-hujan kan, aduh, apa ini? Gitu. Terus selama Kak Lira mengikuti perlombaan anggar itu kan, ada lomba kayak Porprov kemarin tuh, boleh tahu nggak sih wilayah apa yang susah gitu ditaklukkan, ada kayak challenging lawannya. challenging gitu. Kalau menurut saya sih lebih ke Singkawang sama Mempawah. Nah, soalnya mereka tuh latihannya tuh kayak konsistennya tuh kayak mereka tuh latihannya setiap hari. Cuman libur tuh pas minggu. Nah, Itu iya. Dapat info dari teman-teman kan, pasti kan kalau tandingnya dapat teman. Nah, jadi kalau misalnya tanding tuh pasti lihat perkembangan mereka tuh lumayan pesat. Cuman perkembangan kami cepat juga sih, nggak kalah juga. Cuman memang mereka tuh latihannya tuh agak lebih keras kayaknya. Nggak tahu sih apa yang itu buat mereka. Cuma mereka tuh lebih mementingkan anggar daripada sekolah gitu loh. Tapi mereka difasilitasi juga gitu kah oleh Sekolah. Mereka latihannya bayar. Kalau bedanya kalian gratis itu. kan, ya mereka dibayar. Jadi Kayaknya mungkin lebih asik juga, fasilitasnya lebih terpenuhi. terpenuhi. Terus mereka kayak gedungnya yang ditutup apa ya, tertutup gitu kan. Jadi indoor kayak gitu. Indoor, jadi kalau hujan mah latihan. Ya, mau nanya nih Kak, kalau misalnya untuk bermain anggar tuh kan apa kalau tanding tuh lawannya memang harus cewek sama cewek atau Cewek bisa sama cewek, cowok? nggak bisa cowok sama cowok. Belum pernah ketemu sih, soalnya pasti kan kayak harus sebanding lawannya kan, cewek sama cewek, cowok sama cowok. Nanti kalau misalnya cowok sama cewek terus cowoknya menang, apa lawan dia nggak sepadan. Iya benar, betul juga sih. Iya. Iya. Jadi nih Kak, kalau apa yang kamu rasakan setelah menjadi siswa berprestasi apa di Semansa yang Jaya ini, Membawa pulang medali perunggu ya, juara 3 lagi provinsi gitu. Lumayan bangga sih ya. Masa lumayan? Lumayan. Soalnya kayak cuma juara 3 gitu loh. Tapi keren Kak, keren itu malahan bisa membawa nama Semansa juga kan. Iya, tapi kan kayak belum apa sih? Belum puas. Belum puas sayangnya. Atau mungkin iya sih. Rasa kesal juga Ada pasti ya, kesal dengan diri. kayak Tapi bangga dengan diri lumayan sendiri. bangga. Gimana reaksi orang tua pas tahu Kak Lira nih juara gitu di provinsi lagi? Mama saya sih enggak sih, biasa aja dia. Cuma udah ketemu temannya pasti Bisa-bisanya cerita. biasa Gitu aja. lah. Kalau bisa diceritakan dengan teman-teman awak tuh kayak ada rasa Kayak gitu. Mau sombong dikit. saya Lira saya. Kenalkan ke anak teman mama. Tuh mama, tapi anaknya ada yang seumuran. Ingat deh. Terus apakah ada tips dan trik khusus agar konsisten ikut anggar? Enggak dari Kak Lira. Kalau tips and trick tuh kayak
lebih konsisten aja latihannya, jangan yang latihan enggak gitu. Apalagi kalau mau keren-kerenan aja, Latihan kayak- pas sudah mau ada lomba Nah, gitu itu sih. nggak usah sih, kayak kayaknya nggak usah ikut aja gitu kan kan. nggak usah ikut aja, atau nggak diajak gitu. Jadi kayak sama orang yang memotivasi tadi. Jadi kan, perempuan. kan ada orang yang nge-judge gitu kan, kayak bilang kayak tadi tuh bilang apa enggak gini, tusuk aja gitu, aku pun bisa buktikan, kan datang ke tempat latihan kita sparring. Gitu kan. Lawan suhunya. Nah, Yes. gitu. Bantai ya, bantai. Nah, Single sikit. Bacot. Kalau Kak Lira nih, kalau misalnya setelah lulus SMA ini kan, ada nggak sih keinginan masih mau lanjut di Anggar atau mau tetap stay di Anggar, fokus gitu di Anggar, atau mau sambil selingan pas masa kuliah? Rencananya sih, cuman belum pasti. Saya mau kuliah, terus kayak masih latihan Anggar. Jadi kan memang ada kenalan yang di Ponti buat latihan Anggar. Jadi mau sekalian kuliah sambil Anggar gitu. Cuman kita nggak tahu ya, kita mampu nggak bagi waktunya. Jadi makanya saya bilang belum pasti. Ada niatan mau jadi coach di Wah. Kapol Solo, Apalagi jadi ngajak anak semansa gitu, Iya, sosialisasi. siapa tahu ada anak semasa yang termotivasi kan mau ikut juga, apa pelatihnya Kak Lira. Atau ada anak semansa yang korban drakor 25-21 tadi. Nah itu pasti asik tuh kalau ada Kak Lira juga. Saya sih nggak mau ya jadi coach, kayaknya susah. Kayak saya ini orangnya emosinya nih setipis tisu. Jadi kayak sedikit tuh marah, jadi kayak nggak cocok kayaknya. Cuman kata pelatih saya nggak usah ngomong kayak gitu, soalnya kau nggak tahu kedepannya kau mau ngelatih atau enggak. Jadi kayak Jangan sampai termakan omongan iya, sendiri. kalau kadang tuh ludah sendiri lebih enak. Tapi sebenarnya ya, Kak Lira tuh kalau ngelatih orang tuh memang betul-betul orangnya pasti bisa. Kayak pas kita olahraga. Pas kami olahraga, Kak Lira tuh kan kami lagi ada nih praktek basket. Dia tuh ngajarin semua. Gimana cara Nah. dribblingnya, terus lay up-nya gimana sampai masuk. Apalagi pas bola tuh, yang bola di mana tuh Kak Lira pas tuh? Tendang bola. Tendang bola kan? Pasti yang gerucut-gerucut gitu tuh, yang Ah. lewati tengahnya tuh. Itu dia semua yang latih, sampai kawan kami tuh dalam satu kelas tuh semuanya dapat nilai yang bagus. Bener, apalagi yang cewek-cewek. Walaupun dia memang emosian, tapi dia tuh care dengan kawan-kawannya. Bener-bener definisi emosian tapi care gitu, Bah. Jadi kayak itulah yang membuat Lira ini berbeda. Beda-beda, memang beda banget. Iya, nggak usah heran. Malu saya. Oke nih Kak Lira, jadi kedepannya nih apa sih yang mau Kak Lira sampaikan nih untuk adik-adik di Semansa ini? Atau enggak bagi teman-teman dan lainnya. Jadi Atau kayak promosi Anggar? ya keranggar ya guys. Jadi buat adik-adik kelas, kalau misalnya mau terkenal di sekolah tuh usah cari masalah. Betul. Bagus kalian olahraga, cari prestasi, dapat medali, lebih keren. Isi waktu luang tuh yang lebih bermanfaat gitu. Iya, Jangan ugal-ugalan. Janganlah kalian berkelahi, merokok, minum, terus masuk SG biar keren. Enggak keren. Apalagi merusak fasilitas sekolah yang bisa. Yang Betul. sampai jebol-jebol itu. Terus Tangga. ditanya siapa? Enggak aku. Aduh, malu. Kami malu. Kami juga mau dia. Sayang Mbak, duit sekolah habis untuk Iya, iklan. betul. Bagus buat saya berangkat Angga. Terus untuk memfasilitasi ekskul di Semansa. Bagus untuk memfasilitasi siswa yang berprestasi. Prestasi. Jadi kayak orang yang lain juga mau berprestasi gitu. Jadi olahraga jadi dapat medali gitu. Kan jadi macam Tira, kamu anak mana sih? Kan kamu yang dapat medali kemarin. Nah gitu kan dia. Iya, saya yang dapat medali. Kenapa? Kita senang gitu. Saya anak Semansa. Kan pasti Pak Diden Jadi guys, kesimpulannya kita harus berlomba-lomba menggali prestasi di SMA ini karena kesempatan tidak datang kedua kali. Iya, biarpun memang belum sampai ke tahap yang lebih tinggi gitu, tapi tidak apa-apa, lewati aja. Yang penting konsisten tadi kata Kak Lira. Konsisten. Jangan malas-malasan. nggak ada yang sesuatu yang instan. Nah, betul. Jadi, teman-teman, sekian tak terasa nih ya. Udah berapa menit kita berbincang.
ini saatnya untuk kita mengakhiri perbincangan kita di podcast Karpet Karpet Biru. Biru. Sampai ketemu lagi di podcast minggu depan mungkin ya. Di podcast selanjutnya lah. Iya, banyak anak-anak semansa yang berprestasi, terutama atlet, apa ya, murid-murid yang sampai ke provinsi gitu, lomba-lomba olimpiade gitu ya. Siapa lagi? Nanti ya kita tunggu di episode selanjutnya. Oke guys, see you. Dadah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Karpet Biru, Kreatif, berprestasi, beriman, dan berilmu. Semansa hebat.